Bismillahirrahmanirrahim. Siapa atau barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka diberikan oleh Allah pemahaman. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Saya tidak begitu percaya sebelumnya kalau seandainya pola untuk memahami Al-Quran dengan mudah ternyata ada, yaitu ada di awal ayat di setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Saya tidak begitu percaya bahwa awal ayat akan memberikan pemahaman kepada ayat-ayat yang lain di dalam surat itu sendiri, di dalam Al-Quran. Bahwa ayat yang pertama memberikan determinasi pemahaman kepada seluruh ayat yang ada di dalam surat, setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Pemahaman setiap ayat itu terdapat di awal ayat. Hal ini walaupun tadinya merupakan suatu keraguan, belum bisa percaya, tetapi setelah diamati dan dipelajari lebih dalam lagi, ternyata setiap ayat, ternyata ayat pertama bisa membantu memberikan pemahaman kepada ayat-ayat yang lain, baik ayat yang mudah dari ayat-ayat yang lain itu, begitu juga ayat-ayat yang sulit untuk dipahami pada surat itu. Ini penting saya sampaikan karena dalam rangka memahami Al-Quran secara keseluruhan. Sementara ini memahami Al-Quran adalah ayat, sebagian ayat saja. Sementara ini memahami Al-Quran hanya pada ayat-ayat yang diperlukan. Jadi memahami Al-Quran dari ayat-ayat yang diperlukan tidak membuat pemahaman ayat Al-Quran secara keseluruhan, tidak memberikan pemahaman secara komprehensif kepada Al-Quran. Sedangkan sementara ini kita ini memerlukan adanya pemahaman Al-Quran yang secara adanya pemahaman Al-Quran secara komprehensif atau secara keseluruhan. Tidak di sebagian ayat yang diperlukan saja, tetapi setiap ayat kita harus pahami. Supaya ketika kita memahami, memerlukan sebagian ayat, maka akan dipegang kepastiannya dan kebenarannya. Ketika kalau seandainya kita memahami setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, memahami sebagian, sejauh mana memahami secara keseluruhan. Kalau memahami sebagian dilatar belakangi dengan memahami secara keseluruhan, maka itu akan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini yang merupakan cara supaya terpublikasikan kepada semua. Kenapa tidak Al-Quran secara keseluruhan itu tidak dipahami? Kenapa tidak? Itu adalah suatu kebutuhan. Maka dengan demikian saya setelahnya membuktikan, mengamati kembali, maka menjadi suatu hal yang bisa dipegang, khususnya oleh saya sendiri, umumnya mudah-mudahan dipahami oleh yang lainnya. Awal ayat menjadi duta untuk ayat yang lain. Awal ayat menjadi determinasi untuk ayat-ayat yang lain dalam pemahamannya.
awal ayat menjadi kunci untuk tolak ukur pemahaman kepada ayat-ayat yang lain yang berada di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu satu. Sebenarnya lain daripada itu, ada duta yang lain, ada determinasi yang lain, yaitu kalimat inti di dalam awal ayat itu sendiri. Awal ayat dari surat yang ada dalam Al-Quran, ada kalimat inti. Ada kalimat inti memberikan pemahaman kepada surat itu, kepada isi surat itu secara keseluruhan, memberikan pemahaman secara komprehensif dari satu kalimat itu. Maka akan lebih tajam lagi untuk bisanya kita memahami setiap ayat dengan awal ayat, dan kedua dengan kalimat inti yang ada di awal ayat tersebut. Tentu saya belum bisa memberikan contoh dulu, karena pemahaman cara ini harus lebih jelas dulu. Ya, kalau seandainya ini sudah merupakan suatu komitmen atau suatu konklusi untuk kita dan untuk para netizen, bahwa ayat pertama menjadi suatu determinasi yang bisa memberikan pemahaman kepada ayat yang lain. Saya kira ini bukan saja membantu dalam pemahaman Al-Quran di dalam buku tafsir yang saya buat atau yang saya sampaikan, tetapi bisa membantu juga memberikan pemahaman kepada para netizen, kepada para bapak, ibu yang membaca terjemah Al-Quran. Karena ketika membaca terjemah Al-Quran, kita ada kalanya paham, ada kalanya tidak paham. Ada kalanya mengerti dan ada kalanya tidak mengerti. Ada kalanya nyambung dan ada kalanya tidak nyambung. Nah, ini kalau seandainya surat apa yang dibaca dan dipahami awal ayat dari surat tersebut, bahkan apalagi kalau seandainya ketemu kalimat intinya, maka itu awal ayat dan kalimat inti akan memberikan bantuan, akan memberi bantuan untuk menemukan pemahaman di dalam ayat yang dibaca atau terjemah yang dibaca itu. Ini adalah merupakan ijaz Quran mungkin, dan ini adalah merupakan keindahan, dan ini adalah merupakan hal yang menarik, dan serta merupakan hal yang luar biasa. Memang Al-Quran kalamullah yang tidak mudah kita pahami. Tapi ketika kita tidak paham bukan berarti kita diam. Tidak berarti kita tidak melakukan upaya-upaya. Tidak berarti kita diam tanpa mencari bagaimana dan bagaimananya. Dan itu adalah kelebihan Al-Quran, dan itu adalah kehebatan Al-Quran. Tetapi ketika kita menginginkan memahami ayat, kemudian kita belum bisa mengerti itu ayat yang kita telah itu, maka kita coba kembali kepada awal ayat dari surat tersebut, dan barangkali kita juga bisa berpikir mana kalimat intinya dari awal ayat tersebut. Sehingga dengan kembali kepada awal ayat
dan kembali kepada kalimat yang inti, maka akan ketemulah pemahamannya. Ini yang berkaitan dengan kalau seandainya kita membaca tarjamah sehingga menemukan kesulitan untuk memahaminya, maka itulah mungkin diantaranya metodologi yang saya tawarkan. Tapi tidak menutup kemungkinan, bukan saja merasa sulit untuk memahami Al-Quran ketika kita ingin memahami melalui terjemahnya saja. Tetapi yang mampu bahasa Arab pun, yang membaca buku tafsir pun, terkadang menemukan kesulitan untuk memahaminya. Mungkin baik tafsir yang besar ataupun yang kecil. Artinya tafsir yang terdiri dari 1 jilid atau 2 jilid, ataupun tafsir yang kita baca adalah sudah berjilid-jilid sampai 20 jilid. Baik yang memahami tafsir yang tidak besar itu seperti tafsir Jalalain kali itu, atau tafsir Ibnu Katsir, begitu juga tafsir Al-Asas fit Tafsir, atau tafsir Imam Al-Qurtubi, atau Bari, atau fi Dilalil Quran. Ketika kita membaca tafsir tersebut dan menemukan kesulitan untuk memahami di suatu ayat, saya kira untuk cara mudah memahaminya tiada lain yaitu kembali kepada memahami awal ayat dari surat yang kita baca dari Al-Quran itu, dan kita mentelaah kalimat inti dari awal ayatnya tersebut. Niscaya dengan demikian akan paham, akan diketemukan pemahamannya. Dan juga dengan cara memahami awal ayat ini, kita akan safety dari kesalahan, dari kehilapan, yang mana sementara ini kita harus jaga error-error, kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan dalam memahami Al-Quran itu. Ini adalah suatu pemikiran untuk menempuh, untuk supaya sampai kepada yang dibutuhkan, yaitu tafsir, pemahaman yang komprehensif itu. Barangkali itu yang saya sampaikan pada fat ini. Nanti akan ketemu dengan fat yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita bisa diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.